Dari kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Syekh As-Sayyid Sabiq. Pembahasan kita masih setelah mengenai Al-Qira'ah ba'dal Fatihah, mengenai membaca surat setelah Al-Fatihah. Membaca surat setelah Al-Fatihah. Sebelumnya sudah kita jelaskan kalau secara umum terkait dengan pembolehannya itu semua yang kita baca selama itu Al-Quran setelah Al-Fatihah itu hukumnya boleh-boleh saja ya Pak. Mau seperti para sahabat yang riwayat Ibnu Abbas itu ada yang baca satu ayat itu satu ayat gitu. Itu kan ada riwayat yang kemarin kita jelaskan itu sah. Sebagaimana ada riwayat sahabat yang Rasulullah ya, dalam riwayat seseorang dari Juhainah itu Rasulullah membaca iza zulzilatil ardu zilzalaha dalam 2 rakaat salat subuh. Itu juga ada riwayatnya ya, walaupun perawi itu juga dia bingung ya, itu Rasulullah lupa atau sengajanya gitu. Tapi ada riwayatnya menjelaskan hal itu. Intinya secara umum boleh ya dibaca kayak apapun selama itu dari Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana sahabat Ansor yang kalau mau baca ayat dia baca Al-Ikhlas dahulu Pak ya. Dalam riwayat yang kemarin itu kita bacakan, kita jelaskan itu. Jadi setiap mau setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas dahulu baru baca surat lainnya. Ketika diadukan ke Rasulullah dia menjawab saya mensukainya, kata Rasulullah apa? Hubbuka iyyaha tudkhilukal jannah, cintamu akan surat Al-Ikhlas itu memasukkanmu ke dalam surga gitu ya. Nah, sekarang kita lihat itu Pak Bu ya sekalian yang dirahmati Allah taala, yang dilakukan Nabi sendiri bagaimana? Itu tadi pembolehannya, secara pembolehannya. Sekarang kita lihat bagaimana sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembacaan surat setelah Al-Fatihah tersebut. Ya, itu yang kita lihat sekarang Pak ya. Kalau secara umum bolehnya semuanya boleh nanti. Nah, ini yang sunnahnya, gimana Rasulullah melakukannya. Sekarang kita lihat dahulu dari sholat subuh, qiraatul fajr, bacaan dalam sholat subuh. Rasulullah itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, itu dalam sholat fajar kana yaqra fil fajr binahwi sittina ayat ila mi'ati ayatin. Rasulullah kalau sholat subuh itu Pak membaca antara sekitar 60 sampai 100 ayat. Masya Allah ya. Banyak ya Pak ya. 60 sampai 100 ayat. Beliau pernah mengerjakan sholat subuh itu dengan surat Qaf. Kemudian mengerjakannya dengan surat Qaf dan surat Ar-Rum. Sebagaimana beliau juga mengerjakannya dengan surat Idza Syamsu Kuwirat rakaat pertama, kemudian rakaat kedua membacanya Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha, atau ada riwayatnya juga. Sebagaimana beliau pernah sholat juga dengan muawwidzatain ketika safar. Muawwidzatain yang pertama baca Qul a'udzu rabbil falaq, yang kedua membaca Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ketika itu beliau sedang safar. Jadi kalau nanti kondisi normalnya beliau membaca itu sekitar 60 sampai 100 ayat. Kemudian kondisi-kondisi tertentu berbeda, salah satunya dalam safar beliau memperpendek. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memulai sholatnya di rakaat pertama dengan surat Al-Mu'minun sampai ketika menjelaskan kisah yang terkait dengan Musa atau Harun, beliau kesedak, kemudian langsung ruku. Sebagaimana beliau juga di sholat Jumat itu membaca As-Sajdah itu Alif Lam Mim Tanzil, kemudian hal ata alal insan. Ya, tapi perlu nanti diwanti-wanti sama Syekh Sabiq di sini, pembacaan as-sajdah itu bukan karena sunnahnya ya Pak ya. Cuman di situ ya beliau membaca as-sajdah itu karena apa? Karena di situ mengaitkan penyebutan awal penciptaan manusia dan ujung dari penciptaan manusia itu. Jadi bukan karena ada fadilahnya. Beliau mewanti-wanti di sini.
Beliau menyebutkan dalam kitab Sunnah Fikih Sunnah ini, wa amma ma yazunnuhu katsirum minal juhal, kata beliau. Banyak, sedangkan yang disangka sebagian orang, anna subha yaumal jumu'ati fuddilat bisajdah, bahwasanya salat subuh di hari Jumat itu diutamakan dengan surat sajdah, itu fajahlun azim, kata beliau. Kejahilan yang besar. Kenapa? Karena bukan terkait dengan fadilah sebenarnya, kata Syekh Sabiq, ya. Tapi terkait dengan makna yang terkandung dalam surat As-Sajdah itu. Karena itulah, kata beliau, sebagian para imam itu memakruhkan membaca atau enggak suka membaca surat As-Sajdah itu karena khawatir orang menduga itu sebuah kesunahan, ada fadilahnya. Padahal, kata beliau, bukan karena fadilahnya itu. Karena ada apa? Kisah kandungan surat As-Sajdah itu, ya, yang mencakup al-mabda' wal ma'ad. Kapan manusia diciptakan, mulai penciptaan, kemana akhir hidup manusia itu, bagaimana penciptaan Adam, masuknya surga dan neraka. Nah, semua dijelaskan itu, ya. Itu kan juga terkait dengan hari Jumat, hari kiamat, penciptaan Nabi Adam, Pak, ya. Jadi terkait dengan itunya, bukan karena fadilahnya. Ya, Rasulullah membaca As-Sajdah itu terkait dengan itu. Makanya kita mendapati, ya, banyak masjid yang tidak sajdah itu, ya, karena khawatirnya sebagian orang menganggapnya kesunahan itu, ya. Bukan karena fadilahnya, tapi karena kandungannya itu, ya, Pak. Ini yang ditegaskan oleh Syekh Sabiq di sini. Nah, kemudian, Pak, beliau juga, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, fakana yaqra fi fajriha makana wa yakunu fi dzalikal yaum tazkiran lil ummah bi hawadis hadzal yaum. Ini terkait dengan yang hari Jumat tadi itu, ya, bahwasanya beliau membaca As-Sajdah itu karena terkait dengan apa yang terjadi di hari Jumat tersebut, penciptaan Nabi Adam, kiamat kan dalam riwayat juga terjadi di hari Jumat. Nah, jadi di hari Jumat. Itu yang pertama. Jadi qiraatul fajarnya Rasulullah, bacaannya fajarnya Rasulullah itu, Pak, rata-rata kalau pembacaan berdasarkan pembahasan dari Syekh Sabiq itu 60 sampai 100 ayat. Pak, ya. 60 sampai 100 ayat. Walaupun dalam kondisi tertentu beliau membaca seperti ketika safar itu bacanya apa? Al-Mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaki di rakaat pertama, kemudian qul a'udzu birabbin nas di rakaat kedua. Itu ketika safar. Sekarang bacaan di sholat zuhur, Pak, ya. Wa amma zuhru fakana yutilu qiraatuha ahyanan. Kadang-kadang Rasulullah itu memanjangkan bacaannya di sholat zuhur. Kita belum masuk ke rawatib itu, Pak, ya. Rawatib zuhur itu kan ada 3 riwayat itu, ya. Pernah kita sampaikan bahas itu. Ada yang 2 sebelum zuhur, ada yang 4 itu tuh. Ya, ada yang 2 setelahnya, 4 setelahnya, ada riwayat itu, Pak, ya. Itu yang muakkad, ya. Kalau yang waru muakkad kan ada nanti sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isya. Itu terkait dengan azannya nanti, ya. Nah, tapi yang muakkad itu zuhur itu, karena zuhur itu waktunya memang dipanjangkan bacaannya, Pak. Ya, lama waktunya, dipanjangkan. Bahkan dalam kata Abu Sa'id Al-Khudri itu mengatakan, kanat sholatuz zuhri tuqamu, salat zuhur itu kalau didirikan, fayadhhabuz zahib ilal baqi', kemudian udah ditegakkan salat zuhur itu, Pak, Allahu akbar gitu. Kemudian seseorang misalnya melipir, dia mufaraqah, misalnya pisah dia, atau dia ada kebelet gitu, ya. Kemudian pergi ke Baqi' dahulu, ke kuburan Baqi', ya. Ziarah dahulu di situ. Ya, Rasulullah da Allahu akbar, kata Abu Sa'id misalnya. Ini dimisalkan oleh Abu Sa'id misalnya. Rasulullah da Allahu akbar imamnya. Kemudian seseorang berangkat ke ziarah dahulu ke kuburan Baqi' dari Masjid Nabawi itu, ya. Kemudian setelah itu pulang ke rumahnya, ya, Pak, sumayati ahlahu fayatawadda, kemudian dia berwudu, wa yudrikun nabi fi raqatil ula, maka dia akan masih mendapati Nabi di rakaat pertama. Lamanya itu. Gimana lamanya rakaatnya Rasul? Dipanjangkan sama Rasulullah, Pak, kalau zuhur itu memang. Makanya sholat sunnahnya juga banyak, tuh. Itu yang kita bilang rawatibnya itu. Rasulullah biasa melakukan 4, 2 sekali, ya. 2 ada riwayat 2 setelahnya, 2 atau 4 setelahnya itu. Pernah kita singgung, ya. Nanti akan kita bahas juga sebenarnya nanti itu. Ya.
Tapi itu menunjukkan lamanya Rasulullah di rakaat pertama itu. Mimma yutiluha, itu berdasarkan riwayat Muslim. Ya, dari kata-kata Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi kalau seorang Rasulullah Allahu Akbar, Bu, kemudian ziarah ke Baqi dahulu. Ya, dari Masjid Nabawi itu pulang dulu dia misalnya ke Baqi, pergi ke Baqi dulu ziarah, kemudian balik ke rumahnya, wudhu di rumah, balik ke masjid lagi, Nabi masih rakaat pertama. Itu menunjukkan lamanya Nabi. Ya, biasanya beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah itu ketika zuhur. Kadang-kadang. Ini sih jelaskan kadang-kadang sekadar ya, seukuran bacaan Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah itu. Kadang-kadang beliau membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Ya, kemudian kadang-kadang juga membaca Wal Laili Idza Yaghsha. Ya, itu di rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la, di rakaat keduanya membaca Wal Laili Idza Yaghsha. Kadang-kadang beliau di rakaat pertama membaca Was Sama'i Dzatil Buruj, di rakaat keduanya membaca Was Sama'i Wat Thariq. Kira-kira kan bisa dibayangkan panjangnya ya, Bu ya. Nah, itu kan kadang-kadang kalau kita sholat kan masih dipotong-potong dua itu. Ya mungkin salah satunya karena ini Pak, kita orang Ajam ya, bukan orang Arab ya. Tapi mungkin salah satu faedah memahami bacaan itu ya, kalau lama ya kita bisa mentadabburi. Ya, kalau kita orang Ajam, maksudnya bukan orang Arab, itu kan kadang-kadang kemampuan bahasa kita mungkin nggak membantu untuk itu. Ya. Rasulullah kan panjang Pak. Abu Bakar itu dalam riwayat nanti sebelumnya ya, kayaknya riwayat yang kita baca itu, Rasul Abu Bakar itu pernah baca itu ada sholat subuh itu sampai terang hari itu Pak. Ya. Saking lamanya bacanya Al-Baqarah gitu ya. Sampai terang, sampai terang itu. Itu bacaan zuhurnya. Kemudian bacaan asarnya Pak. Asar bacaannya Rasulullah itu setengah dari zuhur. Setengah dari zuhur. Kalau panjang zuhurnya, kalau zuhurnya enggak dipanjangkan berarti sama kira-kira ukuran zuhur dengan asar itu. Kalau dipanjangkan zuhurnya tadi berarti setengahnya itu ukuran dari sholat asar. Makanya sholat asar kan enggak ada sholat rawatib setelahnya. Sebelumnya ada itu sholat rawatib tapi wairu muakkadah. Ya, orang yang hadisnya rahimallahu mra'an shalla arba'an qoblal asr itu nanti akan kita bahas tuh. Semoga Allah merahmati seorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar gitu. Atau dalam riwayat lainnya terkait dengan azannya itu, bainal adzanaini salatun ya, di antara dua azan maksudnya azan dan iqamah ada salatnya. Ya, makanya enggak ada satu salat pun kecuali di hadapannya ada salat pada dasarnya. Cuman bedanya nanti ada hukumnya yang muakkad dan wairu muakkad, ada yang terkait dengan salat dan terkait dengan azan itu. Dan terkait dengan azan. Kemudian maghrib. Ya. Maghrib ya, maka kata Syekh Sabik di sini Pak, maghrib itu fakana hadiyuhu fiha khilafu amalil yaum. Maghrib yang dikerjakan Rasulullah itu agak berbeda dengan yang kita anggap biasa pada hari ini. Kita kan biasanya memendekkan maghrib itu Pak. Kata Syekh Sabik itu enggak begitu. Rasulullah itu pernah sholat di di dua rakaatnya itu. Maghrib itu dibagi dua surat Al-A'raf itu Pak. Al-A'raf itu 182 saja. 100 berapa itu? Kayak panjang ya. Al-A'raf kan termasuk surat panjang itu. Mufassal ya. Tiwal mufassal. Itu Al-A'raf 2 rakaat. 182 ayat kayaknya itu. Bagi 2 itu 90 ayat. Ya. Ini habis kajian. Ini kalau dipakai Al-A'raf kayaknya belum selesai kita ini gitu. Nah, bagi 2 rakaat sama Rasulullah SAW. Maghrib itu. Jadi bukan berarti dipendekkan terus kata Syekh Sabik. Justru Rasulullah itu pernah membaca Al-A'raf itu dibagi 2 rakaat Al-A'raf dari ayat pertama sampai ayat terakhir Al-A'raf itu Pak dibagi 2. Itu kan termasuk surat yang panjang itu Al-A'raf itu. Ya, kemudian beliau juga pernah membaca Wat-Tur di rakaat pertama, di rakaat keduanya baca Al-Mursalat. Ya. Dikatakan oleh Abu Umar bin Abdul Bar, diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya Nabi membaca ketika sholat maghrib Alif Lam Mim Shad. Beliau juga belum pernah membaca Was-Saffat. Was-Saffat itu nanti ada riwayat itu Pak yang menjelaskan Saffat itu kalau Rasulullah baca Saffat itu paling ringan bagi Rasulullah. Jadi kan Rasulullah dalam hadis itu kan dikatakan nanti ya, ada Rasulullah mengatakan riwayat Anas itu,
Rasulullah itu orang yang paling ringan. Akhafun nasi salatan fi tamamin. Dalam kondisi sempurna itu Rasulullah itu orang yang paling ringan salatnya. Tapi ringannya Rasulullah itu Pak, tadi gambarannya itu. Ya. Berarti kan ringan itu kan masalah ini Pak. Ringan itu apa namanya? Nisbi itu apa bahasa kita? Nisbi itu kadang beda kita gitu. Ringan bagi saya belum tentu ringan bagi Bapak. Makanya kalau mengukur ringannya itu melihat ringannya Rasulullah itu. Karena Rasulullah orang yang paling ringan sholatnya dalam riwayat itu. Nah ringannya Rasulullah itu itu tadi itu Pak ya. Nah sofatnya itu bagi para riwayat dari sahabat itu ringannya Rasulullah itu sofat itu bacaannya itu. Sofat itu kan seratusan ayat juga itu. Nah itu paling ringan Rasulullah kira-kira gambarannya begitu. Kan dia pendek-pendek tapi banyak gitu ya. Kalau diukur ya sekitar 60 sampai 100 ayat tadi kalau sholat subuh itu Pak. Nah. Jadi Rasulullah pernah membaca itu. Kemudian beliau pernah membaca juga dalam sholat maghrib Hamin ad-Dukhan. Beliau pernah juga membaca Sabbihisma rabbikal a'la juga pernah. Ya. Pernah membaca juga Wattini wa Zaitun juga pernah. Sebagaimana pernah membaca juga Al-Mu'awwizatain. Nah. Sebagaimana beliau juga membaca Al-Mursalat ya dengan kisar mufassal. Cuman di sini diwanti-wanti oleh Ibnu Abdul Bar ya Pak ya. Ibnu Abdul Bar mengatakan kita pas maghrib itu selalu mendawamkan membaca Kisarul Mufassal. Kisarul Mufassal itu berarti dari surat Qaf sampai An-Nas itu. Yang pendek-pendek Qaf sampai An-Nas itu Pak, Kisarul Mufassal. Itu kata Ibnu Abdul Bar itu adalah perbuatan dari Marwan bin Abdul Hakam. Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam itu mendawamkan dia membaca surat Qaf sampai ujung An-Nas itu. Berarti surat pendek-pendek itu terus saja pas di maghrib itu. Ya, dan itu pernah diingkari oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit mengingkari perbuatan dari Marwan bin Abdul Hakam yang di maghrib itu cuma membaca Kisarul Mufassal. Kisarul Mufassal yang pendek-pendek dari surat Qaf sampai bawah itu Pak. Itu pun sebenarnya bagi kita udah biasa panjang itu udah kalau bacaan Qaf itu. Nah, tapi dikritik memang sama Zaid bin Sabit itu perbuatannya Marwan bin Abdul Hakam gitu. Dia menceritakan waqala Malik taqra fil maghrib bi Kisaril Mufassal, apakah engkau malaka, ini Zaid bin Sabit mengatakan kepada Marwan bin Abdul Hakam, malaka taqra fil maghrib bi Kisaril Mufassal. Wahai Marwan, kenapa engkau cuman membaca Kisarul Mufassal yang surat bagian belakang-belakang itu dari Qaf sampai ujung itu ketika sholat maghrib? Waqat ra'aitu, kata Zaid bin Sabit, aku melihat Rasulullah itu membaca ketika maghrib dengan bitulit tulain. Kemudian ditanya sama ini, apa itu tulut tulain? Ya, kata yang meriwayatkan dari Zaid bin Sabit, kemudian dikatakan Al-A'raf ya. Al-A'raf. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, disebutkan oleh An-Nasa'i dan disebutkan oleh An-Nasa'i dari Aisyah. Ya, Nabi SAW itu pernah membaca dalam surat maghrib surat Al-A'raf yang dibagi menjadi 2 rakaat tadi yang kita bilang itu Pak ya. Jadi di sini yang pernah ditegaskan oleh Ibnu Abdul Bar yang dikutip oleh Syekh Said Sabiq ini Pak, mendawamkan surat-surat yang Kisarul Mufassal ketika surat maghrib, surat pendek aja dalam surat maghrib, itu kata beliau khilafus sunnah, itu bukan haram ya, tapi khilafus sunnah, menyelisih sunnah Nabi, karena Nabi pernah membaca yang panjang-panjang itu pas maghrib tadi itu Pak. Gitu kata beliau Pak. Nah, itu maghrib. Kalau isya ya, kalau isyanya diakhirkan ya, kan isya salah satu sunnahnya boleh diakhirkan ya Pak ya, asalkan nggak memberatkan ya. Dan kita bisa berjamaah ya. Tapi kan susahnya itu, kita kan memberatkan kalau kita ini, karena rata-rata orang masih masuk, kemudian khawatirnya kalau diakhirkan orang malah nggak berjamaah ya. Dulu zaman Nabi kan berjamaah kan diakhirkan. Biasanya kalau diakhirkan Rasulullah membaca Wattini wa Zaitun. Ya, kalau dalam wasiat beliau kepada Muaz dibaca wasyamsi waduhaha. Ya, atau dan sabbihisma rabbika atau walaili idza yaghsha dan sejenisnya. Tapi ketika diawalkan itu bacaannya Al-Baqarah itu. Kan itu Pak yang menyebabkan itu. Muaz
bin Jabal itu biasanya kan sebelum ke kaumnya sholat dahulu sama Rasulullah SAW, yang riwayat Nabi memarahi Muaz itu. Jadi Muaz sudah sholat dengan Rasulullah di Isya pertama, di awal waktu bacanya Al-Baqarah. Kemudian Muaz pulang ke kaumnya menjadi imam lagi, itu beliau baca lagi Al-Baqarah itu. Ya, udah malam baca Al-Baqarah kan ketika itu, makanya ada yang mundur mufarokoh dia. Mufarokoh itu memisahkan diri Pak, karena udah nggak kuat lagi gitu. Udah malam pakai Al-Baqarah lagi Muaznya gitu. Kemudian ada yang ngadu ke Muaz, itu ada yang ke Muaz bin Jabal, itu ada yang mufarokoh tadi gitu. Kata Muaz, munafik dia itu. Munafik katanya. Orang yang dibilang kayak gitu nggak terima juga dibilang munafik Pak. Ngadu ke Rasulullah. Yang dimarahi sama Rasulullah siapa? Ya Muaz. Makanya dikatakan afattanun anta ya Muaz, wala apakah engkau mau membuat fitnah wahai Muaz? Kata Syekh Sabik, yang dilihat orang itu seringkali yang cuman potongannya aja, nggak dilihat riwayat belakangnya bahwasanya Muaz sudah sholatnya pakai Al-Baqarah bersama Nabi, kemudian dia ke kaumnya dibaca lagi Al-Baqarah. Ya, orang udah sholat lama atau udah malam banget kemudian dipakai Al-Baqarah lagi, itu kan bikin orang udah ngantuk, itu mengantuk Pak, kira-kira. Tapi bukan berarti bacanya pendek ya Pak, itu kira-kira Al-Baqarah Nabi itu. Itu kata saya sabik begitu, itu yang saya baca di sini. Saya menjelaskan seperti itu. Seringkali yang kita lihat kan pendeknya bacaan Muaz itu. Padahal ada riwayat sebelumnya yang terkait dengan itu, bahwasanya beliau sudah sholat bersama Nabi dengan surat Al-Baqarah. Pulang ke kaumnya baca Al-Baqarah lagi. Itu juga menunjukkan kepada kita, ya kalau pulang menjadi imam 2 kali Pak, bisa jadi saja. Yang pertama menjadi kewajiban, yang kedua menjadi kesunahan. Ya, gitu. Itu bacaan ketika Isya. Ya, bacaan ketika Isya. Kemudian ketika Jumat Pak, amal Jum'ah, ya, fakana yaqra, ini sholat Jumatnya Pak ya, bukan subuhnya, Jumatnya itu. Ya, Rasulullah SAW membaca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafikin. Jadi Al-Jumu'ah di rakaat pertama, Al-Munafikin di rakaat kedua. Atau pertama Al-Jumu'ah, yang kedua Al-Ghasyiyah. Atau beliau juga bisa membaca rakaat pertama itu Sabbihisma Rabbika, yang kedua membaca Al-Ghasyiyah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sholat Jumat. Ketika sholat hari raya, ya, maka biasanya beliau membaca surat Qaf, ya, dan Iqtarobatis Sa'ah kayaknya ini. Nah, Iqtarobatis Sa'ah itu surat apa itu? Al-Qamar ya, Al-Qamar baca. Iqtarobatis Sa'ah. Ini biasanya dibaca beliau. Atau yang kedua Sabbihis yang pertama, yang kedua Al-Ghasyiyah. Ini yang sering kita dengar itu Ibu ya. Nah, ini yang dirutinkan Rasulullah. Jadi sholat yang lain itu subuh, zuhur, maghrib, isya itu enggak tertentu Pak, cuman bisa dirata-ratakan saja. Pernah panjang, pernah pendek, tergantung kondisi Rasulullah ya. Tapi kondisi sempurna tadi kita lihat panjangnya, kondisi sempurna. Tapi dalam kondisi tertentu pendek bisa jadi Rasulullah itu. Yang dirutinkan seperti surat-surat tertentu itu cuman ada di sholat Id itu. Di sholat Id itu. Itu enggak diganti sama Rasul. Ini akan dijelaskan juga sama beliau nanti di sini ya. Cuman ada di sholat Id itu, yaitu kalau enggak pertama Qaf, yang kedua Iqtarobatis Sa'ah atau Al-Qamar tadi. Rakaat kedua atau pilihan keduanya, pertama Sabbihisma Rabbika, yang kedua itu apa? Al-Ghasyiyah. Itu yang dirutinkan, yang lainnya enggak bisa dipastikan. Ya, bahkan dalam riwayat itu Rasulullah tidak ada satu surat pun kecuali Rasulullah menyentuhnya itu. Ya, semua yang suratnya dalam Al-Quran itu disentuh oleh Rasulullah dengan dalam sholatnya Pak. Ya, makanya kalau sholat sunnah mungkin salah satunya karena bisa melihat mushaf ya, itu bisa pernah kita sampaikan itu, kalau bisa kita ya minimal sekali seumur hidup lah kita khatamkan gitu ya, sambil lihat mushaf nggak hafal Bu. Ya, kan boleh tuh ketika sholat sunnah itu Pak. Ya. Kalau nggak hafal ya minimal kita khatamkan dalam sholat kita. Kalau Imam Syafi'i kan di luar apa Pak? Sekali ini ya, Imam Syafi'i kan kalau Ramadan 60 kali khatam, di luar itu setengahnya 30 kali khatam. Ya.
sehari. Itu dijelaskan 60 kali khatam itu di luar sholat itu. Berarti dalam sholat beliau khatam tersendiri lagi kan gitu. Kadang-kadang nggak masuk akal tapi barokahnya Pak ya. Barokah waktunya. Beda kan memang Pak. Kita kan bisa jadi waktunya sama-sama 24 jam dengan para orang-orang yang saleh itu Pak. Sama-sama 24 jam, tapi 24 jam mereka mungkin berbeda dengan kita gitu. Barokahnya mungkin berbeda. Kan itu barokah itu kan di situ Pak. Barokah itu kan situ. Kita kan kadang-kadang sama lah kayak kita, Pak. Mungkin sebagian ada bapak mungkin yang waktunya 24 jam bisa banyak banget yang dikerjakan. Kayak saya misalnya 24 jam kayaknya baru buka buku selembar ya udah habis waktunya gitu. Yang itu Pak, ya, itu barokahnya itu. Sama kayak harta kita itu juga. Ada harta orang yang gajinya banyak gitu, tapi dia merasa kok kurang terus habis ya, nggak tahu. Ada orang yang gajinya mungkin di bawah UMR Pak, tapi anaknya jadi masuk sekolah semua sampai tuntas kira-kira gitu. Nah itu barokah namanya. Kan barokah itu yang susah Pak. Kan ada ceritanya Imam Syafi'i itu, muridnya nggak tahu riwayatnya sahih apa enggak, itu riwayat cerita Imam Syafi'i itu, muridnya ngadu ke dia, gajinya 5 dinar gitu ya. Ngadu ke Imam Syafi'i nggak cukup gitu ya. Kata Imam Syafi'i minta kurangi gitu. Ya, minta kurangi, bukan minta kurangi Pak ya. Sampai akhirnya nanti jadi 3 dinar baru cukup. Kata Imam Syafi'i itu karena enggak ini, bukan hak engkau yang 2 dinar itu. Bisa jadi kerja 24 jam, ya, misalnya kerja 8 jam, masuk 5 jam gitu ya, yang 2 jam korup lah gitu. Itu yang membuat enggak berkah kadang-kadang Pak. Ya, kira-kira begitu gambarannya. Waktu juga begitu. Kadang-kadang kita melihat para ulama itu kayaknya khatamnya kok cepat gitu ya. Sholatnya bisa bagus. Di sisi lain mereka kayaknya nggak ada waktunya banyak untuk kemana, banyak menulis, banyak baca kitabnya apa gitu Pak ya. Para apa itu. Ya itu jadi berkahnya itu, keberkahan waktunya itu. Sama-sama 24 jam, tapi 24 jamnya kita dengan 24 jamnya yang berkah itu kan berbeda ya Pak. Kira-kira gambarannya begitu. Itulah berkah itu. Makanya berkah itu kan kunci kehidupan itu Pak. Kunci kehidupannya itu. Nah itu dia. Jadi yang dirutinkan seperti itu sama Rasulullah SAW ketika sholat Id. Yang biasanya beliau lakukan itu juga dilakukan oleh para khalifah Rasyidin setelah beliau Pak. Abu Bakar ya itu juga melakukan itu kalau sholat Id. Ya, para Umar, Utsman, Ali juga begitu yang mereka lakukan. Ya. Dan para khalifah Rasyidin mengikuti itu. Abu Bakar, tadi kita pernah sampaikan Pak ya, Faqara'a Abu Bakar. Abu Bakar itu pernah membaca ketika sholat fajar itu Pak surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah dibaca ya sama Abu Bakar ketika sholat subuh itu Pak. Selesai sholat subuh itu ketika matahari mau terbit. Ya, itu kalau orang protes kalau gitu. Nah, tapi itu Rasul Abu Bakar melakukan itu Pak. Ya, ketika orang-orang protes juga Pak, zaman Rasul itu protes. Banyak orang Arab sebenarnya. Faqalu ya khalifata Rasulillah, wahai khalifah, kadati syamsu tatlu. Itu kayak matahari udah mau terbit wahai khalifah kata. Apa kata Abu Bakar? Lau tala'at lam tajidna ghafilin ya. Ya kalau dia terbit ya alhamdulillah berarti kita nggak termasuk orang yang lalai. Kan ada orang yang kalau habis subuh itu apalagi ya nggak bisa melakukan apapun ya Pak. Habis waktu nggak jelas itu kan dianggap sebagai orang-orang yang ghafilin ya. Nah berarti kita menghabiskan dalam ketaatan gitu kira-kira dalam kata Abu Bakar. Nah, sampai terang Pak. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu juga pernah membaca dalam sholat fajar itu Pak dengan surat Yusuf. Pernah dengan surat An-Nahl, pernah dengan surat Hud, pernah dengan surat Al-Isra. Panjang. Nah, kalau seandainya ini dijelaskan oleh Syekh Sabi yang kita katakan juga sebelumnya, panjangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinasakh, dihapus ini. Jadi panjangnya surat Rasulullah pakai Al-Baqarah lama itu Pak. Kalau seandainya dinasakh itu nggak akan dilakukan oleh Khulafa Rasyidin kata Syekh Sabi, penulis kitab kita ini ya. Kalau enggak itu. Nah. Jadi ya, dalam riwayat itu kan dikatakan ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ayyukum amman nasi falyukhaffif. Siapapun di antara kalian yang mengimami orang lain maka ringankanlah. Dalam hadis lain dikatakan riwayat Anas yang kita bacakan tadi Pak, Rasulullah itu
akhafan nasi salatan fi tamam. Orang yang paling ringan salatnya ketika kondisi sempurna. Cuman ya ringannya tadi itu Pak, gitu ya. Nah, jadi kata Syekh Sa'id, takhfif itu amrun nisbi. Takhfif ringan itu ya beda-beda. Ringan bagi saya mungkin agak berat bagi Bapak gitu ya. Berat bagi Bapak belum tentu berat bagi saya, kira-kira gitu Pak. Itu nisbi namanya. Apa bahasa kita itu apa Ustaz? Apa Ustaz? Relatif ya, relatif. Beda-beda masing orang itu. Nisbi dia Pak. Nisbi kata orang Arab, relatif. Nah, sehingga yang menjadi rujukan itu apa? Menjadi rujukan itu adalah perbuatannya Nabi di situ. Ya. Maka bukan kepada kata beliau di sini dalam kitab ini, bukan kepada syahwatnya para makmum. Ya, syahwat itu keinginannya. Orang makmum kan pengennya kadang-kadang Pak pengen cepat gitu ya. Nah, jadi yang menjadi rujukan karena beda-beda Pak Ibu ya, Pak ya. Karena bisa jadi ringan bagi ini enggak ringan. Ini enggak ringan ya gitu ya. Jadi ringannya kayak gitu. Ringannya menjadi rujukan siapa ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Anas itu Rasulullah orang yang paling ringan salatnya. Dan beliau memerintahkan untuk meringankan. Kalau seandainya beliau sudah memerintahkan meringankan, kemudian kita anggap panjang beliau itu, berarti kan beliau menyelisih perkataannya sendiri, kira-kira gitu kata Syekh itu. Ya. Kalau seandainya beliau memerintahkan meringankan, kemudian beliau memanjangkan, berarti kan memanjangkannya itu kan menyelisih ucapan beliau sendiri berarti. Ya, makanya ringannya itu adalah standarnya yang dilakukan Rasulullah SAW tersebut. Makanya kita pernah sampaikan mungkin sesekali kita perlu latihan untuk mulai memanjangkan sedikit-sedikit ya Bu ya. Pak ya. Nah, mulai memanjangkan bacaan-bacaan. Karena beliau juga tahu, beliau kan memerintahkan, Nabi memerintahkan untuk meringankan bacaan itu. Karena di belakangnya ada yang sudah sepuh, ada yang sudah lemah, ada yang punya kebutuhan. Tapi takhfif ringan yang diperintahkan itu apa ya? Ringan yang beliau lakukan itu. Ringan yang beliau perintahkan tersebut. Kalau beliau mau lebih panjang sebenarnya bisa lebih panjang daripada yang kita lihat itu Pak. Ya, pernah lihat nih itu. Nah, makanya kalau berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar itu Pak, apa kata Ibnu Umar? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bitakhfif. Rasulullah memerintahkan kami untuk meringankan bacaan, wa ya'ummuna bis-shaffat. Beliau mengimami kami dengan surat Shaffat. Shaffat itu 118 ayat. Ya. Dan bacaan Shaffat itu kata Ibnu Umar minat takhfif alladzi kana ya'muru bihi. Bacaan surat Shaffat yang 118 ayat itu ringan yang beliau perintahkan. Itu kira-kira gambarannya Pak. Nah, minimal kita dapat gambaran dahulu Pak. Nah, kita latihan nanti. Berikutnya adalah qiraatu suratin bi'ainiha. Membaca surat-surat tertentu. Tadi sudah kita jelaskan Rasulullah itu tidak menentukan surat tertentu dalam solat, ya. Yang beliau enggak solat kecuali dengannya, kecuali solat Jumat dan surat hari raya tadi, Pak ya. Kalau hari raya tadi sudah kita jelaskan suratnya apa tadi? Qaf dan Iqtarobatis Sa'ah atau Al-Qamar, atau suratnya Sabbihisma Rabbika dan Al-Ghasyiyah. Itu yang biasa beliau rutinkan itu Pak. Kalau Jumat juga gitu. Jumat yang beliau baca tadi kita jelaskan membaca Al-Jumu'ah dan Al-Munafikin atau Al-Ghasyiyah di rakaat keduanya ya, atau di rakaat pertamanya Sabbihis, di kedua bacanya Al-Ghasyiyah. Itu yang beliau rutinkan kalau Jumat dan ini itu ya. Nah, Jumat dan hari raya. Selainnya itu diganti-ganti, enggak tertentu ya, enggak tertentu. Nampak ya? Enggak tertentu. Kemudian Pak yang kita lihat adalah italatul rakaatil ula fis subuhi. Rasulullah itu memanjangkan rakaat pertama dalam salat subuh, Pak ya. Jadi salah satu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau memanjangkan rakaat pertama dari rakaat kedua ketika salat subuh dan di setiap salat, wa min kulli salatin, setiap salat. Jadi rakaat pertama itu Pak dipanjangkan subuh, kemudian salat lainnya. Kenapa dipanjangkan? Rubbama kana yutiluha hatta la yasma' waq'aqadamin ya, agar enggak mendengar lagi bunyi langkah ya, orang mau ikut jamaah biar ngasih ya, kesempatan bagi semuanya untuk mendapatkan rakaat pertama ya. Beliau memanjangkan salat subuh lebih panjang dibandingkan yang lainnya
Ya, kenapa? Di sini jelaskan li'anna salat Quran al-fajri masyhud, karena bacaan Al-Qur'an di waktu fajar, di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat, disaksikan Allah dan para malaikat. Ya, dalam riwayat lain disaksikan oleh para malaikat siang dan malam, ya, malam. Kemudian Pak, yang beliau lakukan juga wa aidan, ketika jumlah rakaatnya dikurangi, maka memanjangkan rakaat solatnya itu menjadi pengganti dari rakaat yang dikurangi itu. Subuh kan 2 rakaat itu, maka dipanjangkan karena rakaatnya berkurang gitu, berkurang. Kemudian setelah subuh itu juga masing-masing orang nggak sibuk dengan pekerjaannya lagi, dalam artian nggak dalam kondisi bekerja, kan bekerjanya nanti setelah itu, ya Bu ya. Kemudian juga ketika itu orang baru bangun tidur, ya konsentrasinya masih ada, pendengaran hati masih kuat ketika itu, belum terlalu sibuk, ya. Kemudian mereka juga bisa mendapatkan pemahaman yang baik dari bacaan yang dibaca ketika sholat subuh, ya, ketika sholat subuh. Kemudian kita lihat terakhir ini Pak, sebelum ada yang bertanya, nanti kalau ada yang bertanya belum subuh ya, sebelum ini bentuk bacaannya. Rasulullah itu membaca dipanjangkan, ya. Kemudian berhenti di setiap ayat. Kadang-kadang beliau memanjangkan suaranya. Itu yang dikutip dari Ibnul Qayyim. Baik, kayaknya udah mau masuk waktu Isya Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo Pak. Tambahkan. Belum kita siap-siap sholat Isya. Kita insya Allah masih membahas tentang bacaan di dalam solat ini Pak ya. Ini masih sunnah ini, sunan salah, sunnah di dalam solat. Iya benar ya, pembahasan kita masih sunnah di dalam solat. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi, minggu berikutnya ya, pertemuan selanjutnya insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.